Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Insyaallah di siang ini kita mulai membaca dari permintaan dari Sendra. Katanya bukan tematik materinya tapi pakai kitab aja kemarin dan kita saya pilihkan kitab ini ya, kitab Syama'il Kutub min Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Kitab ini berisi tentang sifat-sifat Nabi, baik sifat tubuh, ciri-ciri tubuh beliau bagaimana, perawakannya beliau bagaimana, rambutnya dan seterusnya, juga terkait dengan sifat dari yang berupa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dari situ semuanya kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diharapkan dengan mempelajari kutub atau min Syama'il Muhammadiyah, buku-buku yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, itu akan membuat kita semakin cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah juga telah menjanjikan almar'u ma'a man ahabba, bahwa seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Sampai Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahi inni uhibbullah wa uhibbu Rasul wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar, dan seterusnya sampai beliau mengatakan seperti itu. Wa illam af'al wa uhibbu an akuna ma'ahum wa illam af'al mithla ma fa'alu, atau kama qala radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, saya demi Allah saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, Utsman, Ali, dan saya berharap akan dikumpulkan bersama dengan mereka nanti, meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Meskipun amalan saya tidak bisa seperti mereka, tapi berharap akan dikumpulkan bersama mereka. Ini dengan modal apa? Modal cinta. Maka perlu sesuatu yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan diantaranya adalah dengan melihat bagaimana sifat-sifat, mempelajari bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat tubuhnya, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana sirah perjalanan beliau, itu akan menumbuhkan rasa cinta dan akan membuat kita tahu bagaimana sebenarnya Nabi kita, sehingga akan semakin tinggi nilai beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, akan semakin tinggi kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Di sini beliau rahimahullah memulai dengan penyebutan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hari dilahirkannya Rasul atau kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menyebutkan, yang sudah disebutkan nanti, beliau menyebutkan poin-poin 1, 2, 3, baik berupa ayat atau hadis. Beliau nomori semuanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama yang beliau sebutkan, beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ini dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat ke-164. Bisa dilihat dalam surat Al-Qur'an, surat Ali Imran 164. Allah berfirman, dan benar-benar Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin ketika Allah SWT mengutus kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari jenis manusia. Yang diutus adalah dari jenis manusia. Kalau orang Arab dari jenisnya mereka, dari orang-orang Arab, dari bangsa Arab, dari kabilahnya mereka. Ini rasul yang diutus kepada mereka. Yang diutus kepada kaum mukminin adalah rasul dari jenis mereka, dari jenis manusia. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rasul ini yatlu alaihim ayatihi, akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka,
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya ada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan kata Syekh Imam Asy'ari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah itu merupakan asal, merupakan pokok dari seluruh kenikmatan. Ini diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asal dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena semua kebahagiaan, seluruh kenikmatan kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah dengan menjalankan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah mengutus seorang rasul dari jenis mereka, dari jenis manusia. Yang diutus adalah rasul dari jenis manusia, bukan dari jenis jin atau malaikat. Bukan dari jenis jin atau malaikat. Dan ini merupakan nikmat yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau seandainya yang diutus kepada kita adalah rasul dari kalangan jin atau rasul dari kalangan malaikat, maka kita tidak akan bisa mengambil faedah. Kenapa? Karena kita tidak melihat mereka. Kita tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk yang gaib. Maka kita bersyukur ketika Allah mengutus rasul kepada kita dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia. Dan ketika yang diutus dari jenis manusia, maka manusia bisa mengambil faedah, demikian pula jin pun bisa mengambil faedah dari hal tersebut, dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rasul ini yatlu alaihim ayatihi, akan membacakan ayat-ayatnya pada mereka, wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, membersihkan mereka dari kesyirikan, membersihkan mereka dari kemaksiatan yang sebelumnya mereka orang-orang Arab ketika itu penuh dengan banyak berbuat kesyirikan, banyak berbuat dosa. Ada yang terbiasa dengan khamr, terbiasa dengan bahkan membunuh anaknya hidup-hidup, mengubur anaknya hidup-hidup, dan seterusnya, dari berbagai jenis dosa. Kemudian diutus oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa tersebut. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu maksudnya adalah sunnah Rasul. Ini Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Baik mengajarkan bagaimana bacaannya, bagaimana lafaz-lafaznya, kemudian bagaimana tafsirnya. Langsung diperlihatkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tafsir dari masing-masing ayat yang Allah SWT turunkan kepada beliau. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu mereka benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Sebelum datangnya Rasulullah, maka manusia itu ada dalam kegelapan yang sangat nyata, hingga dikenal dengan zaman zaman jahiliyah, zaman penuh dengan kebodohan. Tidak ada ilmu pada saat itu, tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada. Ini pada zaman tersebut. Yang kedua, wa qala Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di akhir surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah seorang manusia biasa. Aku ini manusia biasa. Katakan kepada mereka bahwa saya adalah manusia biasa seperti kalian. Maka kalau beliau adalah manusia biasa, tidak boleh kita mengangkat beliau pada derajat yang lebih tinggi. Kita tempatkan beliau sebagai manusia. Karena beliau adalah manusia biasa, maka tidak boleh kita menjadikan beliau sebagai Tuhan. Tidak boleh menjadikan sebagai Tuhan. Ketika ziarah ke kuburnya, tidak boleh kita minta usap-usap kuburannya, minta barokah. Tidak boleh menjadikan beliau sebagai orang yang dimintai syafaatnya. Tidak boleh menjadikan beliau sebagai perantara dalam berdoa, gitu ya. Ini beliau, karena beliau adalah manusia biasa sebagaimana yang lainnya.
Bedanya yuha ilayya, saya diberikan wahyu, tapi saya diberi wahyu. Rasulullah SAW beliau adalah manusia biasa, tapi beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keutamaan yang lebih. Beliau manusia biasa sama dengan kita, tapi beliau diberikan keutamaan berupa wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa isi wahyunya? Isi wahyunya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sembahan kalian itu adalah sembahan yang satu. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kalian adalah satu. Ini tugasnya para rasul. Tugasnya Rasulullah dan tugas para rasul adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugasnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan benar-benar kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Apa tugasnya? Ani budullah wajtanibut taghut, agar mereka menyeru kepada kalian agar kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugasnya para rasul seperti ini. Mereka manusia biasa, bukan Tuhan sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Bukan pula seperti orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, dianggap sebagai anak Allah. Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah. Bukan. Mereka manusia biasa, Rasulullah juga manusia biasa sama dengan kita, maka tidak boleh diangkat sampai derajat yang lebih tinggi. Kemudian poin ketiga kata beliau menyebutkan kisah atau hadis su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa ada puasa hari Senin? Maka beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi bu'ithtu wa fihi unsila alayya al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah hari kelahiranku, dan pada hari itu adalah hari Senin adalah hari nanti aku akan dibangkitkan atau diutus sebagai sebagai seorang rasul. Hari Senin adalah hari di mana aku diutus sebagai seorang rasul. Wa fihi unzila alayyal Qur'an, dan pada hari Senin itu aku diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Ini merupakan hari yang banyak kenikmatan pada hari tersebut, sehingga Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin dan menganjurkan kepada umat Islam untuk puasa pada hari Senin. Dan ini bukan sebagai dasar bagi orang-orang yang berpuasa weton, bukan sebagai dasar, tidak bisa. Karena ini merupakan syariat dari Rasulullah SAW. Syariat dari beliau yang menganjurkan seperti itu, dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Sahabat mereka tidak puasa pada hari kelahiran mereka. Tidak puasa di hari kelahiran mereka. Kalau ada yang puasa di hari kelahiran, tentunya nanti sahabat beda-beda ya. Ada yang lahirnya di hari Senin, ada yang di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Nanti setiap hari ada yang puasa. Ternyata tidak ada. Para sahabat mereka tidak berpuasa dengan puasa hari kelahirannya mereka. Maka ini merupakan bentuk kekhususan bagi Rasulullah SAW, dan itu merupakan hari sebagai tanda syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga beliau juga melakukan hal ini ketika puasa pada hari Asyura. Puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa penyebabnya? Karena pada waktu itu beliau orang-orang Yahudi di Madinah, mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata orang-orang Yahudi, kenapa ketika ditanya kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram? Kata mereka, 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, dan tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Maka kami berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan dengan kalian.
kami lebih berhak untuk puasa pada tanggal 10 Muharram dibandingkan dengan kalian, karena kalian sudah meninggalkan syariatnya Nabi Musa, sudah meninggalkan syariat Nabi Musa. Maka kami lebih berhak untuk menjalankan puasa tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi apa namanya? Puasa ini sebagai bentuk kesyukuran Rasulullah SAW kepada apa namanya atas lahirnya beliau dan juga atas pada hari itu adalah hari diturunkannya Al-Qur'an. Maka ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan alasan untuk puasa weton, tidak ada pendalilan dalam hadis ini. Kemudian jadi Rasulullah dilahirkan pada hari apa? Hari Senin. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Kemudian poin yang keempat kata beliau, laqad wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Min syahri Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Pada tanggal bulan Rabiul Awal tanggal berapa? Tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 7 atau 9 begitu. Kalau Syekh Imam Mubarakfuri kalau nggak salah tanggal 7 Rabiul Awal atau tanggal 9 Rabiul Awal, saya lupa. Dan itu pendapat yang benar, tapi pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah tanggal berapa? Tanggal 12 yang paling terkenal ya. Tapi beliau merajihkan bukan tanggal 12 tapi tanggal, saya lupa, 9 atau 7 begitu. Ini bukan tanggal 12 yang pendapat yang benar. Dan Syekh Jamil Zainu di sini tidak menyebutkan tanggal berapanya, hanya di hari Senin dari bulan Rabiul Awal. Fi Makkah Al-Mukarramah. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah fi darin ma'rufatin bidarin maulid. Di sebuah rumah yang dikenal dengan rumah apa namanya untuk melahirkan, rumah bersalin, pada tahun gajah ya, tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 miladi. Min abawaini ma'rufain, dari kedua orang tuanya yang sangat ma'ruf, yaitu Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bapak beliau namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ummuhu Aminah, dan ibu beliau Aminah bintu Wahab. Ibu beliau Aminah bintu Wahab. Ini kedua orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasammahu jadduhu Muhammadan. Ketika apa namanya beliau lahir, maka beliau disambut oleh ibunya Abdurrahman bin Auf. Ibunya Abdurrahman bin Auf itu yang menjadi bidan pada saat itu, dan dikisahkan bahwa ketika beliau lahir maka memancar cahaya dari Aminah sampai kerajaan Kisra atau Kaisar itu, sampai sampai ikut mendapatkan cahaya tersebut. Ini dikisahkan seperti itu. Adapun kesahihannya wallahu alam ya. Kemudian setelah terlahir, maka beliau kemudian diserahkan dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib, ke Masjidil Haram. Dibawa masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menamainya dengan nama Muhammadan. Dinamai dengan nama Muhammad. Dan belum ada nama Muhammad sebelumnya. Beliau disebut dengan nama Muhammad dengan harapan bahwa beliau nanti akan menjadi orang yang terpuji, yang akan dipuji-puji oleh manusia. Dan ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abdul Muttalib. Wa qad mata abuhu qabla wiladatihi, dan bapaknya Abdullah itu telah meninggal sebelum kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya, inna min wajibil muslimin ay ya'rifu qadra hadzal rasulil karim, bahwa kewajiban bagi seorang muslim adalah mengetahui bagaimana kedudukan Rasul ini, Rasul yang sangat agung ini. Hendaknya dia mengetahui bagaimana kadar dari Nabi ini. Fayaqumu bil Qur'anil ladzi unzila alaihi, dan hendaknya berhukum dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Menjadikan hukum, dikembalikan semuanya kepada Al-Qur'an. Wa takhallaqu bi akhlaqihi, dan hendaknya kaum muslimin itu berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa yahtammu bida'wati ila tauhid, dan memberikan perhatian terhadap dakwah tauhid, alladzi bada'a biha risalatahu mutamathilatan fi qoulihi ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan dakwah tauhid ini merupakan dakwah yang pertama kali dimulai oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, menjalankan firman Allah taala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, saya mengajak berdoa hanya kepada Rabbku dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW di masa kecil beliau kemudian diasuh oleh ibunya bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini merupakan bekas budaknya Abdullah bapaknya Rasulullah. Dan Ummu Aiman ini seorang dari Habasyah, dari Ethiopia, namanya Barokah Al-Habasyiyah, seorang dari Ethiopia, dan beliaulah yang kemudian mengasuh Rasulullah SAW. Dan Ummu Aiman kemudian diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga beliau sempat masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Itu Ummu Aiman. Dan ini yang orang yang mengasuh Rasulullah, mengasuh Rasulullah. Ini Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah. Dan Rasulullah SAW itu meninggal sebelum Ummu Aiman meninggal. Jadi meninggal Rasul dulu. Rasulullah meninggal, kemudian selang beberapa bulan berikutnya Ummu Aiman meninggal. Sekitar 5 atau 6 bulan setelahnya Ummu Aiman meninggal setelah itu. Dan Ummu Aiman itu seorang yang tentunya orang yang sangat dekat dengan Rasul, orang yang sangat dekat dengan Rasul, karena dia adalah orang yang mengasuh Rasul dari kecil. Kemudian ketika beliau sudah masuk Islam dan beliau ketika Rasul meninggal di masa Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengajak Umar untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Menghormati ini, Khalifah Abu Bakar berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha bersama dengan sahabat Umar ibn Khattab. Ketika keduanya sampai ke sana, ke rumah Ummu Aiman, maka Ummu Aiman menangis dengan kedatangan keduanya. Melihat kedatangan keduanya, maka Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar atau Umar, salah seorang dari keduanya mengatakan, apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Aiman? Kata dia, ini setelah Rasul meninggal, setelahnya beberapa hari. Kemudian kata Ummu Aiman, saya menangis bukan karena Rasulullah meninggal, tapi saya menangis karena wahyu telah terputus. Sudah tidak akan ada lagi wahyu setelah Rasulullah meninggal. Itu yang membuat saya menangis. Lihat bagaimana cerdasnya Ummu Aiman, seorang yang mengasuh Rasulullah SAW. Beliau menangisnya bukan karena kehilangan seorang yang telah meninggal, bukan, tapi karena sedih. Kenapa? Karena wahyu itu sudah tidak akan lagi turun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu Abu Bakar, demikian pula Umar, ketika mendengar jawaban Ummu Aiman, maka beliau berdua juga langsung menangis pada saat itu mendengar jawaban dari Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Ini Ummu Aiman, seorang yang mengasuh Rasul di masa kecilnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini? Sampai 1:30. Setelahnya 1:30 ya. Ismur Rasul. Antum enggak ada kegiatan ini? Enggak ada kegiatan? Buk pada ngode mah. Ya. Ismur Rasul wa nasabur Rasul. Nama ismu wa nasabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau dan juga nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama beliau? Namanya siapa? Muhammad, ya. Muhammad, namanya Muhammad. Rasulullah, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Dalam surat Al-Fat Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah.
Jadi nama beliau punya banyak nama. Di antara nama beliau adalah Muhammad. Rasulullah mengatakan, li khamsatu asma, aku punya 5 nama, kata Rasulullah. Beliau punya 5 nama. Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad. Saya adalah Muhammad. Ini nama pertama beliau. Beliau disebut dengan Muhammad. Wa ana Ahmad, dan dan nama saya adalah Ahmad. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya itu ya, nanti akan datang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ahmad dan Muhammad ini orangnya sama. Jelas ya. Kemudian wa anal mahi, dan nama saya adalah Al-Mahi. Ini nama ketiga. Nama ketiga adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapus. Yang menghapus. Apa maksudnya? Alladzi yamhullahu bihil kufra, kata beliau, yang Allah menghapus dengan perantaraan saya, Allah menghapus kekafiran. Dihapus kekafiran diganti dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal hasyir. Kemudian nama beliau yang berikutnya, beliau adalah Al-Hasyir. Al-Hasyir artinya yang mengumpulkan. Maksudnya kata beliau menafsirkan sendiri, alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia itu akan dikumpulkan di bawah kakiku. Maksudnya di bawah pimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan semuanya akan butuh kepada syafaat. Karena di padang mahsyar manusia akan berdiri dalam waktu yang sangat lama sekali, sehingga manusia mereka sudah sangat lelah menunggu keputusan, menunggu agar permasalahan segera diselesaikan di antara para hamba. Ini masih masa menunggu dalam waktu yang sangat lama, sehingga manusia nanti akan berbondong-bondong datang kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, didatangi semua oleh manusia. Tapi semuanya tidak bisa untuk untuk memberikan syafaat kepada mereka. Semuanya minta udzur, memberikan udzur, menjelaskan bahwa mereka bukan orang yang bisa untuk memberikan syafaat. Nabi Isa yang terakhir, Nabi Isa kemudian merintahkan untuk datang kepada Nabi Muhammad, maka manusia pun datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Rasulullah SAW ketika itu bersujud pada Allah SWT dengan sujud yang sangat lama, kemudian memberikan syafaat kepada manusia. Diberikan syafaat pada saat itu agar permasalahan itu segera diselesaikan. Yang syafaat ini dikenal dengan namanya syafaat al-uzma. Syafaatul uzma, syafaat terbesar. Dan itulah yang yang lebih dikenal dengan maqaman mahmuda. Dalam doa adzan, setelah adzan, wab'athhu maqaman mahmuda allati wa'adta, dan utuslah dia Rasulullah SAW pada maqam mahmud, kedudukan yang sangat terpuji yang telah engkau janjikan. Ini al-maqam al-mahmud, kedudukan yang sangat terpuji bagi Allah, bagi Rasulullah SAW. Ini nama yang berapa? Yang keempat ya, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir. Kemudian yang kelima, wa anal aqib, dan saya adalah al-aqib. Apa makna al-aqib? Alladzi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada lagi nabi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi makna al-aqib artinya nabi yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan juga waqad sammahu Allahu raufan rahiman, dan Allah juga menyebutnya dengan raufan rahiman, raufur rahim, seorang nabi yang memiliki sifat kelemah lembutan, nabi yang lemah lembut. Karena Rasulullah SAW yusammi lana nafsahu asma'an faqala ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-muqaffi wa ana wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah
Kata Rasulullah, dikatakan ini Rasulullah mengatakan atau Rasulullah SAW menyebut dirinya sendiri dengan beberapa nama lain ya, yang bukan yang lima tadi tambahannya. Dalam hadis ini dikatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Yang pertama ya, ini sudah ada pada yang sebelumnya. Wa ana Ahmad, kemudian saya adalah Ahmad. Saya Muhammad, saya Ahmad. Wa ana al-Muqaffi. Ini nama yang belum ada di hadis yang sebelumnya tadi, ini belum ada. Ana al-Muqaffi. Apa artinya Muqaffi? Al-Muqaffi artinya akhirul anbiya, nabi terakhir. Al-Muqaffi artinya nabi terakhir. Sama dengan Al-Aqib tadi ya. Saya adalah Al-Muqaffi. Wa nabiyyut taubah. Kemudian saya adalah nabi taubah. Nabiyyut taubah. Kemudian wa nabiyyur rahmah, dan saya adalah nabi ar-rahmah. Ini penamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Al-Muqaffi, Nabiyyut Taubah, Nabiyyur Rahmah. Ini semuanya nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kemudian di dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, jadi namanya di antara namanya siapa? Muhammad ya. Namanya Muhammad. Muhammad artinya apa? Terpuji. Muhammad artinya terpuji. Rasulullah mengatakan, ala ta'jabuna kaifa yusrifullahu anni syatama Quraisy. Tidakkah kalian kagum bagaimana Allah memalingkan celaannya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka mencela Rasulullah. Mereka menjelek-jelekan Rasulullah SAW, mencela, menjelekan, merendahkan. Ini orang-orang Quraisy seperti ini. Lihat bagaimana Allah SWT memalingkan celaan mereka. Kata Rasulullah, la'anahum wala'anahum, dan wala'anuhum ya, dan bagaimana laknat yang mereka lakukan. Mereka mencela, melaknat. Yashtumuna mudammama. Mereka itu mencela dengan merendah-rendahkan, mencela, merendahkan. Wa yal'anuna mudammama, dan mereka juga melaknat orang yang direndahkan. Jadi mereka mencela orang yang mudammam. Mudammam artinya bukan orang yang terpuji, orang yang tercela. Wa yal'anuna mudammama, dan melaknat orang-orang yang tercela. Tetapi saya, wa ana Muhammadun, saya adalah Muhammad, saya adalah orang yang terpuji, bukan orang yang tercela. Maka sebenarnya laknat mereka itu bukan kepada saya, celaan mereka bukan kepada saya. Kenapa? Karena saya adalah apa? Karena Rasulullah adalah apa? Rasulullah adalah Muhammad. Muhammad adalah orang yang terpuji, bukan orang yang mudammam. Maka lihat bagaimana Allah memalingkan celaan orang-orang Quraisy itu dengan sekedar nama saja itu sudah selesai. Karena celaan itu tidak masuk kepada Rasul, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah Muhammad. Ini tentang nama beliau SAW. Dan Rasulullah ini merupakan manusia yang terbaik. Dari seluruh sisinya beliau adalah manusia yang terbaik. Baik dari segi akhlaknya, dari segi fisiknya beliau adalah fisik yang sangat luar biasa. Bagus sekali fisik beliau. Demikian pula akhlak beliau, akhlak yang paling mulianya. Ini beliau SAW. Dari semua akhlak-akhlak yang baik, maka beliau adalah orang yang nomor satunya. Itu Rasulullah SAW. Kalau ada misalnya orang yang dia misalnya dia sedekah ya, tiap Jumat memberikan nasi kotak kepada tukang-tukang becak. Baik ya, bagus ya. Ini akhlak yang bagus, mulia. Tapi Rasulullah SAW itu jauh lebih dari itu. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Jadi belum ada apa-apanya. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah minta bantuan, maka diberikan oleh Rasulullah kambing 1 lembah. Ya, kambing 1 lembah. Sehingga membuat dia masuk Islam, dan seluruh penduduk kampungnya waktu itu masuk Islam juga dengan sebab tersebut. Orang ini datang kembali ke kampungnya mengatakan, masuk Islamlah kalian, sungguhnya saya telah bertemu dengan orang yang tidak pernah
takut dengan kemiskinan. Ya bagaimana ya, kambing satu lembah diberikan semuanya. Ini tidak apa namanya? Kalau ada orang yang dia punya apa namanya sedekah yang sedekahnya luar biasa, bagus dari segi dermawanan dan seterusnya, maka Rasulullah jauh lebih dermawan daripada dia. Kalau ada orang yang dia punya sifat apa namanya pemalu misalnya, pemalu ini sifat yang bagus, Rasulullah lebih pemalu daripada dia. Kalau ada orang yang punya sifat keberanian luar biasa, maka Rasulullah jauh lebih berani dibandingkan dengan dia. Ini Rasulullah dari seluruh sisinya, beliau adalah manusia yang paling baiknya. Sampai dalam perang Badar, ya perang Badar, para sahabat menyebutkan bahwa dalam perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy ya, perang yang pertama, di mana jumlah pasukan kaum muslimin waktu itu hanya 300 berapa? 17 orang, musyrik itu jumlahnya 1000 orang. Maka apa namanya para sahabat pada saat perang Badar itu Rasulullah adalah orang yang paling depannya dalam apa namanya yang paling dekat dengan musuh itu Rasulullah SAW. Dan bahkan para sahabat menceritakan dalam peristiwa perang Badar para sahabat itu banyak berlindung di belakang Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana keberanian beliau SAW sampai dalam pertempuran seperti itu. Ini beliau adalah orang yang paling baiknya. Demikian pula dari segi nasab. Dari segi nasab, maka nasab beliau adalah nasab yang paling bagus. Ini nasab apa namanya? Nasab pilihan. Ini nasab yang merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail punya keturunan yang terbaiknya adalah Kinanah. Ya Kinanah ini yang terbaiknya. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah punya keturunan lagi, dan jadi kabilah-kabilah banyak ya, kabilah banyak. Dan yang terbaiknya adalah kabilah Quraisy. Itu kabilah Quraisy, kabilah terbaik dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dari keturunan Kinanah, Nabi Ismail, Kinanah yang terbaiknya. Dari Kinanah yang paling baiknya adalah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah memilih dari Quraisy, dari bangsa Quraisy, yang terbaiknya adalah kabilah Bani Hashim. Itu yang paling baiknya. Dan kata Rasulullah, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim ini. Bani Hashim jumlahnya banyak, orang-orangnya banyak, dan Rasulullah itu adalah yang terbaiknya dari kalangan dari Bani Hashim tersebut. Sehingga Rasulullah beliau adalah manusia yang memiliki nasab yang terbagus. Nasabnya paling baik adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semua sisinya beliau tidak ada celaan. Dari nasab kita tidak bisa mencela beliau, karena nasab beliau adalah nasab yang terbaiknya. Dari segi fisiknya beliau luar biasa. Nanti insyaallah kita akan melihat bagaimana penjelasan tentang fisik beliau dalam hadis-hadis yang akan kita baca dalam buku ini insyaallah. Dari segi fisik, beliau merupakan orang yang memiliki fisik yang sangat sempurna. Kemudian dari segi akhlak, beliau akhlaknya paling mulia. Maka tidak ada celaan sama sekali bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tepat sekali ketika beliau disebut dengan nama Muhammad, orang yang sangat terpuji. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bolehkah kita menamai anak-anak kita dengan nama Muhammad? Boleh atau tidak? Boleh ya. Boleh bagi kita untuk menamai anak-anak kita dengan nama Muhammad. Rasulullah sendiri mengatakan, tasammu bismi, silahkan kalian menamai dengan namaku. Silahkan namai anak-anak kalian dengan nama Muhammad, silahkan. Tapi wala taktanu bikunyati, jangan kalian berkunyah dengan kunyahnya beliau. Beliau kunyahnya Abul Qasim. Jadi kalau yang namanya Muhammad, jangan kunyahnya Abul Qasim ya, jangan mengambil kunyah dengan Abul Qasim. Fa inna ma ana Qasim, sungguhnya saya adalah Qasim, uqsimu bainakum, yang saya akan menjadi pembagi di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan dari segi fisik, dari segi nasab, dari segi akhlak, beliau yang nomor satunya. Demikian pula dari segi ibadah. Dari segi ibadah, kalau ada orang yang puasa misalnya puasa atau beribadah salat malam misalnya, ada orang salat
bangun malam kemudian rutin bangun malam jam 3 misalnya. Setiap hari jam 3 bangun, sholat malam sampai subuh tidak tidur lagi. Bagus apa tidak? Bagus ya? Bagus, luar biasa. Tapi Rasulullah SAW itu jauh lebih dari itu. Pernah ada sahabat, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau waktu itu masih muda, menemani Rasulullah SAW. Beliau menemani Rasulullah sholat malam, makmum. Maka Rasulullah ketika itu pada rakaat pertama, ini masih rakaat pertama ya, Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Sampai sahabat ini dia mengatakan mungkin nanti Rasul akan rukuk pada ayat ke-100. Ternyata lewat. Ayat ke-100 lewat. Dia mengatakan lagi mungkin Rasulullah akan rukuk pada ayat ke-200. Ternyata lewat lagi. Sampai akhirnya lewat surat Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai, belum rukuk juga. Kemudian apa? Kemudian setelah itu Rasulullah setelah selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah membuka surat An-Nisa, langsung melanjutkan bacaan surat An-Nisa. Sampai selesai surat An-Nisa, tambah lagi surat Ali Imran. 3 surat panjang. Kalau antum buka dari Al-Baqarah sampai dengan Ali Imran, sampai selesai An-Nisa ya, sampai selesai An-Nisa, ada berapa juz? Sekitar 6 juz ya, enggak salah 6 juz. 6 juz di dalam satu rakaat. Itu dalam satu rakaat, bukan satu sholat, bukan satu malam, satu rakaat. Nah kita baca Qur'annya 6 juz itu untuk berapa bulan? Nah, satu hari berapa lembar? Gitu ya. Ini Rasulullah dalam waktu satu rakaat itu bisa menyelesaikan seperti itu. Ini Rasulullah SAW. Jadi dari segi ibadah kita nggak ada apa-apanya, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Maka apa namanya? Dengan mempelajari buku-buku semacam ini diharapkan kita akan tahu bagaimana sebenarnya Rasulullah itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa tahu diri kita itu kayak apa dibandingkan dengan Rasulullah. Kalau dari segi pahala nggak ada apa-apanya, ya, pahala dibandingkan dengan pahalanya Rasulullah itu nggak ada apa-apanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sampai dengan hari kiamat nanti, semua kebaikan yang dilakukan oleh setiap umat, oleh setiap orang, Rasulullah dapat. Gitu ya. Nah, kita dapat dari mana? Ya, dapat dari diri kita sendiri kalau kita amalannya diterima ya. Kalau nggak diterima gitu ya. Nah, ini kita nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan Rasulullah itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka butuh kita butuh melakukan sebab-sebab yang mudah-mudahan bisa diterima, dan mudah-mudahan dengan belajar seperti ini membuat kita cinta kepada Rasulullah, yang mudah-mudahan rasa cinta kepada Rasulullah menjadi modal, bisa menjadi modal kita untuk bisa kumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita baca pada siang ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.